Shalom teman-teman. Shalom. Oke, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Ya mungkin ayat ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman ya, karena sudah sangat sering dikotbahkan juga. Ini tentang perumpamaan tentang anak yang gila. Nah, jadi saya akan membacakan yang kita terlebih dahulu. Rekop di atas perumpamaan tentang anak yang gila. Yesus berkata lagi, ada seorang yang punya dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboros-boroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, dekatlah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan senang. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Nah, di sini berbicara tentang kembalinya anak yang hilang. Kalau kita perhatikan, kalau kita baca-baca firman Tuhan ini, mungkin ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Bagaimana awalnya anak sulung ini meminta kepada ayahnya bagian dari hartanya, bagian dari punyanya. Kalau dalam konteks orang Yahudi pada saat itu, ketika kita meminta bagian dari orang tua kita untuk miliknya sendiri, itu sudah menjadi anak yang sangat durhaka. Karena pada waktu itu seharusnya waktu orang tua atau ayah yang meninggal baru mereka bisa mendapatkan bagian tersebut. Tapi anaknya ini tadi, anak bungsu ini tadi meminta hal tersebut. Itu sudah sangat berdosa ya teman-teman kepada orang tuanya. Nah kemudian dalam perumpamaan ini
sehingga menimbulkan adanya konflik keluarga. Perumpamaan ini menggambarkan perselisihan dan pecahnya hubungan dalam sebuah keluarga. Hubungan siapa? Jelas, yaitu hubungan ayah dengan anak bungsu. Dan juga kalau kita baca bagian terakhir tadi, di situ jelaskan bahwa anak sulung itu sangat marah sekali karena dia sudah bertahun-tahun katanya hidup bersama bapaknya, namun belum pernah bapaknya itu memberikan anak jantan untuk dia merayakan bersama-sama dengan sahabatnya. Sementara adiknya yang baru saja pergi berfoya-foya menghabiskan segala harta milik ayahnya itu dirayakan. Nah, jadi di sini kita boleh melihat gambaran daripada anak yang hilang. Yang pertama itu meninggalkan rumah. Yang jelas dia tadi dalam firman Tuhan tadi pergi jauh meninggalkan rumahnya. Kemudian berfoya-foya, hidup berfoya-foya menghabiskan segala harta yang dia punya pada waktu itu. Dan yang terakhir itu hidup sengsara. Ketika dia sedang berfoya-foya, dia tidak memiliki baik-baik ke depannya, sehingga terjadi kelaparan dan dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena hartanya sudah dihabiskan untuk berfoya-foya. Nah, di dalam perumpamaan ini kita dapat melihat ada dua respon terhadap kembalinya anak yang hilang tadi. Pertama kita akan membahas tentang respon atau reaksi bapak terhadap hilangnya anak kita tadi, terhadap kembalinya anak kita tadi. Yang pertama, ketika anak itu pergi, ayahnya itu sangat sedih pasti, punya kesedihan. Nah, saat bapak melihat anaknya meninggalkan rumah dan berfoya-foya, dalam hatinya itu hancur sekali ya. Kemudian yang kedua, bapaknya itu mempunyai harapan, masih mempunyai harapan untuk anaknya tetap kembali datang kepadanya. Dan yang terakhir itu penerimaan. Ketika anaknya sudah datang kembali, bapaknya menerima dengan sungguh. Ya, bapaknya kasih yang sangat luar biasa. Bapak di sini kalau kita membahas tentang firman Tuhan, Bapak di sini terlihat sebagai Yesus Kristus, yang dimana Yesus Kristus itu atau Allah itu senantiasa menerima kita yang sudah hilang dan kembali kepadanya. Dia sangat bersuka cita ketika kita kembali kepadanya. Oke. Kalau kita lihat di sini juga seorang bapak ini mempunyai usaha untuk mencari anak itu. Yang pertama mencari informasi. Bapak yang mencari berbagai informasi kepada siapa saja untuk agar anak ini kembali kepadanya. Kemudian menunggu. Bapak senantiasa menunggu kedatangan anaknya. Sementara anaknya di sana senang berfoya-foya menghabiskan hartanya, tapi dia tidak setia. Ayahnya ini tetap menunggu. Begitu besar ya kesetiaan kasih bapaknya kepadanya. Kemudian pergi menjemput. Ketika anaknya datang kepada bapaknya, apa yang dilakukan? Ketika bapaknya melihat, bapaknya berlari merangkul dan menciumnya. Itu menyatakan bahwa betapa besar kasih Tuhan, sangat besar sekali. Jadi ada rasa yang didapatkan pada itu, rasa lega dan sukacita saat kembali. Tuhan Yesus Allah ingin ketika kita sudah jatuh dalam dosa, ketika kita sudah hidup yang tidak benar di hadapan Allah, Tuhan Yesus ingin kita kembali datang kepadanya, memulai hidup baru kita. Nah, dari perumpamaan ini kita dapat belajar beberapa hal. Nah, yang pertama itu tentang kasih Bapa. Di sini di slide ini kasih orang tua ya, kasih orang tua. Mengapa kasih orang tua? Ya, karena mengapa kita harus mengasihi orang tua kita? Karena orang tua kita adalah apa? Ada yang tahu orang tua kita? Oke, orang tua kita adalah wakil Allah. Ketika kita mengasihi orang tua kita, kita mengasihi Allah. Begitu juga dengan orang tua kita. Orang tua kita senantiasa mengasihi kita, meskipun banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sangat mengecewakan yang kita lakukan untuk orang tua kita. Tapi apakah mereka meninggalkan kita? Tidak.
Mereka senantiasa selalu menerima kita di dalam kondisi apapun. Mungkin mereka pernah sempat marah atau segala macam, tapi itu hanya sementara. Di dalam hati mereka yang mereka sangat mencintai, mengasihi kita. Oke, yang kedua adalah pengampunan. Mereka mengampuni kita. Orang tua kita ketika kita berbuat kesalahan, mereka senantiasa mengampuni kita. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu sangat maha pengampun. Banyak sekali orang-orang yang jatuh dalam dosa, yang minta pengampunan, namun Tuhan Yesus mengampuni. Nah, yang terakhir itu sukacita. Mengapa sukacita? Tuhan Yesus itu atau Allah sangat bersukacita. Seperti perumpamaan ini tadi, ayahnya tadi sangat bersukacita ketika anaknya datang. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, kita kembali kepada dalam Tuhan Yesus Kristus, itu menandakan bahwa kita sudah meninggalkan perbuatan lama kita dan hidup baru dalam Yesus Kristus. Itu yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Jadi teman-teman, kalau kita merasa bahwa diri kita sekarang adalah orang yang sangat berdosa, jangan takut untuk kembali kepada Yesus Kristus, karena itulah yang dicari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita hidup kembali dalam firman-firman Tuhan, hidup kembali kepada jalan yang benar. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita? Yang pertama itu kita harus memperbaiki setiap kesalahan kita. Apapun yang kita lakukan sebelumnya, kita tinggalkan, berusaha, berkomitmen untuk dapat hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, itu ketika ada orang yang memiliki kesalahan juga kepada kita sebagai orang Kristen, kita harus mengampuni mereka. Seperti seorang bapak tadi yang senantiasa mengampuni anaknya. Yang ketiga itu adalah kita menyambut mereka yang sudah berdosa namun kembali dengan penuh sukacita. Nah, itu yang perlu dipelajari. Namun ada satu hal lagi yang perlu kita ingat. Itu tadi ketika kita baca bagian akhir, anak sulung dia sangat marah. Itu menandakan bahwa dia tidak menerima adiknya yang sudah beriman dengan dia. Yang dilakukan adalah iri. Dia iri kepada adiknya. Mengapa ketika adiknya berbuat kesalahan, meninggalkan rumah, berfoya-foya, namun ketika datang kembali dirayakan, sementara dia yang bertahun-tahun hidup bersama ayahnya tidak dirayakan apapun. Nah, di situ dia mulai iri hati. Dia belum mengerti bagaimana sebenarnya atau apa yang harus dilakukannya. Dia belum mengenal sepenuhnya Allah. Nah, di sini kita dapat belajar ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita senantiasa meyakini menerima apapun itu kondisi yang sedang kita alami. Nah, jadi teman-teman, mari kita refleksikan dalam hidup diri kita sendiri. Apakah kita sepenuhnya sudah benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, atau hanya sebatas perkataan kita saja? Teman-teman, mari kita perbaiki hidup kita. Jangan takut untuk datang kepada Tuhan Yesus, jangan takut dengan dosa kita, karena itulah yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Jadi mungkin hal ini teman-teman yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan firman Tuhan. Berlalu firman Tuhan ini dapat membantu kita semakin bertumbuh dalam firman Tuhan, semakin hari semakin hidup dalam firman Tuhan. Oke, baiklah, ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar Tuhan tidak hanya kami dengar Tuhan, melainkan dapat kami mengerti, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang membantu kami Tuhan dari Roh Kudus-Mu agar kami boleh dikasih atau diberikan jalan Tuhan menuju kepada-Mu Tuhan. Diberikan anugerah berkat yang daripada-Mu Tuhan, agar kami boleh senantiasa hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.